Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa innallaha qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur karena kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Kita diberi nikmat jasmaniah dan ruhaniah. Jasmaniah, kita bisa makan, minum, menikmati dunia ini dengan sepuasnya. Nikmat ruhaniah ini yang kadang-kadang kita lupa, bahwa kita bisa menjalankan sholat 5 waktu. Kita bisa melakukan sholat Jumat pada siang hari ini. Kita bisa membaca Al-Quran. Kita bisa melakukan sholat sunat. Kita bisa melakukan kebaikan, berinfak, bersedekah, bahkan tersenyum kepada orang lain. Semua ini adalah kenikmatan ruhaniah yang seharusnya kita syukuri dan kita nikmati agar kita ingin melakukannya terus-menerus. Semoga apa yang kita lakukan dengan kebaikan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Seorang Ari Ginanjar Agustian, pengarang buku Emotional Spiritual Question, itu pernah bercerita, suatu saat dia naik taksi. Pada saat naik taksi itu, dia menunjukkan kepada supir taksinya, tolong aku antarkan, saya antarkan ke tempat ini, melewati titik ini, jalan ini, dan jalan ini. Sesampainya dia menaik taksi itu, di tengah perjalanan, ternyata si supir taksi itu tidak melewati jalan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ari Ginanjar. Maka pada saat itu juga Ari Ginanjar mengingatkan, Pak supir, mengapa kok lewat sini tidak seperti yang ditunjukkan saya tadi? Maka kemudian si supir itu langsung mencari jalan untuk putar balik. Lalu setelah itu kemudian argo yang ada di taksi itu kemudian dimatikan oleh sang supir itu. Dan itu tidak diketahui oleh Ari Ginanjar. Maka pada saat di tujuan, di tempat yang dituju itu, Ari Ginanjar bertanya, berapa yang harus aku bayar kepadamu sekarang? Maka Ari Ginanjar ketika melihat argonya, ternyata argonya mati. Lalu supir taksi itu mengatakan, karena aku melakukan kesalahan kepadamu, tidak sesuai dengan petunjuk yang engkau berikan, maka hari ini engkau aku gratiskan, tidak usah membayar. Luar biasa. Tetapi itu terjadi di mana? Wahai jamaah, ternyata Ari Ginanjar itu, kejadian itu tidak terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di Jepang sana. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kisah yang kedua, pada zaman Rasul ada seorang sahabat bernama Abil Yasar. Abil Yasar ini adalah seorang penjual kurma. Dia jual kurma di pasar. Maka suatu saat ada seorang perempuan yang dia tahu bahwa suaminya sedang ditugaskan oleh Rasulullah keluar kota. Lalu Abil Yasar mengatakan, apakah engkau ingin kurma yang lebih baik dari ini? Iya, kalau ada, kata si perempuan itu. Maka datanglah sampai ke rumah Abil Yasar, maka disuruhlah masuk. Coba masuk, silakan pilih sendiri kurma yang ada di dalam rumah ini. Pada saat perempuan itu masuk ke dalam rumah, pintu rumah Abil Yasar ditutup, lalu kemudian perempuan itu dipeluk oleh Abil Yasar. Pada saat itu pula si perempuan itu mengatakan, wahai Abil Yasar, ingatlah engkau kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Maka perempuan itu dilepas oleh Abil Yasar dan tidak sampai terjadi perzinaan. Setelah pulang perempuan itu, Abil Yasar menyesal luar biasa. Badannya gemetar karena telah melakukan kesalahan besar menurut dirinya. Maka ia pun kemudian menemui Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan apa yang telah ia lakukan. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sesali perbuatanmu dan kesalahanmu itu, dan jangan pernah engkau ceritakan kepada orang lain. Apakah hanya itu saja, wahai Abu Bakar? Iya, itu saja. Tidak puas dengan jawaban Abu Bakar, Abil Yasar datang ke Umar bin Khattab. Bertanya lagi, ternyata jawabannya sama seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq.
Sesali perbuatanmu, bertobatlah dan jangan kamu ceritakan kepada orang lain. Masih belum puas jawaban itu, akhirnya mau tidak mau Abil Yasar menghadap kepada Rasulullah. Pada saat menceritakan itulah selesai itu, Rasulullah marah. Engkau telah mengkhianati saudaramu dan engkau telah mendekati perzinaan. Rasulullah marah kepada Abil Yasar karena seseorang suaminya telah ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjalankan sebuah tugasnya. Setelah mereda kemarahannya, Allah kemudian menurunkan surat Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Allah memerintahkan, coba kamu berdiri, kamu tegakkan sholat di antara dua ujung siang, yaitu pagi dan sore. Wa zulafan minal lail, dan kerjakan sholat ketika di ujung permulaan malam itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan itu pun kalau dijadikan peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Seorang tukang taksi, bukan dia mencari pembenaran, bukan menyalahkan Ari Ginanjar, tetapi ia menebus kesalahannya dengan menggratiskan Ari Ginanjar. Islam mengajarkan bahwa apa yang kita lakukan dengan kesalahan kita disuruh untuk bertaubat dan menjalankan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Bukan hanya kesalehan pribadi personal antara kita dengan Allah, tetapi juga kesalehan sosial sesama manusia. Ada 5 tipe setidaknya bagi yang sering kita hadapi. Pertama, ketika seseorang melakukan kesalahan, maka dia akan bertobat dengan taubatan nasuha, menyesali dan tidak pernah melakukan lagi. Dan yang kedua adalah ada orang yang melakukan kesalahan, lalu dia bertobat, setelah itu dia melakukan lagi. Persis ketika kita makan cabai lalu kepedesan, tetapi setelah itu kita masih makan cabai lagi. Dan yang ketiga adalah ada orang yang melakukan kesalahan, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya, tapi justru dia mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang lain. Tanpa introspeksi diri, tanpa bermuhasabah terhadap apa yang dia lakukan. Dan ini banyak terjadi pada kita. Bahkan sampai di depan pengadilan, bahkan sampai di depan hakim, di depan jaksa dan di depan umum, dia mencari alibi alasan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Yang keempat adalah ada di antara kita ini melakukan kesalahan sedikit demi sedikit. Dari yang kecil-kecil. Awalnya tidak melakukan sholat 5 waktu, 1 waktu. Menyesalnya luar biasa. Besoknya melakukan lagi. Penyesalan itu mulai turun. Besok lagi melakukan lagi. Kemudian sampai tidak ada penyesalan. Ini kata Jalaluddin Rumi mengatakan, persis seperti ketika manusia itu ada duri di dalam hatinya, maka dia kemudian awalnya duri itu kecil, tetapi lama-kelamaan duri itu menutupi hatinya. Jadi kalau kita tidak melakukan, tidak cepat menyadari, tidak sadar, tidak menghentikan kesalahan dan dosa maksiat kita, maka kita akan menjadi demikian. Dan yang kelima adalah ada orang yang merasa benar, tapi ada orang yang melakukan kesalahan, tapi justru dia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Dan dia tidak mau ditegur oleh orang lain. Ditegur marah. Kenapa? Karena dia selalu merasa benar. Karena itulah manusia disuruh untuk berintrospeksi diri. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa itu menyadari sepenuhnya dan menjalani sepenuhnya dengan kehati-hatian akan hidup dan kehidupan ini. Ibarat orang berjalan di tengah jalan yang terjal, yang di situ banyak
batu-batu tajam atau durinya, maka ia berjalan dengan pelan-pelan. Hati-hati menjalani hidup, itulah orang bertakwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lihat, dan lihatlah apa yang telah terjadi pada diri kamu untuk apa? Lihatin, untuk melihat masa depan yang lebih baik, untuk menjalani hidup itu yang lebih baik. Dan perintah takwa itu diulangi oleh Allah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha tahu atas apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Inilah saya kira yang menjadi introspeksi diri kita, agar kita bisa menjalani hidup itu menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya, Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Salah satunya adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ketika orang yang bertakwa itu melakukan satu perbuatan keji, melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat atau mendolimi dirinya sendiri, maka dia fastaghfaru lidzunubihim, maka dia akan meminta ampun kepada Allah, dan dia juga akan menyadari terhadap apa yang ia lakukan. Ini adalah kesadaran yang luar biasa yang sesungguhnya harus muncul dalam diri kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah akan menyadari, akan memberikan ampun kepada kita. Tapi kalau kita tidak segera menyadari itu, maka kesalahan itu akan bertumpuk, dan kemudian akan menutupi segala kebaikan yang kita lakukan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejelekan-kejelekan yang kamu lakukan. Ikutilah dosa maksiat yang kamu lakukan itu dengan kebaikan yang itu akan bisa menghapus kesalahan-kesalahanmu itu. Jadi sekali lagi, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita kembalikan pada diri kita. Kita membangun keinsafan, kita membangun kesadaran, kita membangun pertaubatan nasuha, agar apa yang kita lakukan itu salah, kita sadari sebagai sebuah kesalahan. Kita sadari sebagai sebuah dosa dan maksiat, lalu kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah dan senantiasa diberikan ridho kepada kita di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal amilina shalihat. Allahumma ja'alna minal mukhlisina wal mukhlasin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu wa'adilu aqimu sufufakum wa saddul khalal. Diluruskan dan dirapatkan. Yang di dalam yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم
فاكهة ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة
أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم